Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar bin Smith diduga ikut serta dalam penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan dalam tanda kutip penyiksaan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira, yang ternyata merupakan Satkoryon Banser di kota Tangerang. Korban sendiri menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri acara Bahar bin Smith dengan tujuan menyimak pengajian. Namun ketika korban ingin bersalaman dengan Bahar bin Smith, tiba-tiba kemudian ada dugaan provokator yang meneriakkan kalau korban merupakan penyusup. Maka lantas kemudian terjadi penganiayaan, bahkan dugaan penyekapan, penyiksaan. Mirip sekali dengan kelakuan PKI. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku penyekapan, penganiayaan, dan penyiksaan tersebut. Dan bahkan jika Bahar bin Smith terlibat, maka segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika penegak hukum ternyata membiarkan perkara ini berlarut-larut, kemudian menguap begitu saja, maka berarti ini memungkinkan penegak hukum tidak bisa dipercaya dan tidak profesional. Maka dengan kemungkinan ini boleh jadi masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri, ke Polda setempat, dan Polres setempat, atensi guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. PBNU maupun pimpinan pusat GP Ansor tidak bisa mengabaikan ini. Karena satu kader kita yang terabaikan begitu saja, ini menunjukkan sikap kita yang tidak peduli dengan kader sendiri. Ingat, NU besar bukan karena PBNU. Ansor besar bukan karena pimpinan pusat GP Ansor. Tapi karena ada kader-kader kita yang di bawah, yang bersedia kemudian menjadi bantalan. Kejadian ini tentunya sangat-sangat kita sayangkan. Mengapa? Dikarenakan saudara atau sahabat Wira menghadiri kegiatan tersebut murni ingin menghadiri pengajian dan ingin bersalaman dengan Bahar Smith. Mengapa lantas kemudian kehadiran beliau dijadikan seperti momok? Dan tidak mungkin beliau akan melakukan kekacauan kalau datang ke sana sendirian. Akhirnya kemudian menjadi korban pengeroyokan, bahkan penyiksaan. Coba kita simak dulu video berikut ini. Gimana Kang? Ya awalnya itu kepiting saya bawa ke dalam, keluarkan panitia tuh keluar. Udah tuh dia nggak ada apa-apa ya, di situ tuh dikoyok tuh, pukulin. Terus ada yang ngikutin saya, udah tuh udah selesai. Saya dipiting lagi di bawah Habib Bahar, ketawa. Korban dipiting ya? Korban dikerjain lagi, lebih parah lagi. Sambil mata ditutup. Dibekap, mulutnya dibekap. Mulut dibekap. Pakai air aduk basah. Saya suruh aku. Siapa saya? Terus mata ditutup. Ya mulutnya aja. Terus siram air. Itu Bahar itu yang nyeret. Bahar dua kali. Bahar, dia menyebut Bahar pelakunya. Bahar yang ngehantam ya. Bahar yang menghantam. Sama Bahar diapain aja? Dibekap. Lebih parah lagi. Terus ada yang mulus. Disundut. Agak rokok. Ada berapa anak buahnya Bahar yang ngehantam? 10 lebih lah, orang dari luar satu tuh dari luar lebih pukul saya. 10 lebih. Ya. Berarti sama Baharnya 11. Sama Baharnya gitu. 11 dengan Bahar, Ya, menurut keterangan di sini. Itu 10 lebih. Ya. Terus ada ancaman apa? Mau dibunuh, mau dimutilasi. Mau dibunuh, mau dimutilasi. Iya. Si Bahar yang ngomong. Iya. Mau dibunuh, mau dimutilasi katanya. Bahkan di sini dikatakan si Bahar yang ngomong.
Si anjing Bahar yang ngomong. Terus sempat ditodongin golok enggak? Sempat di leher, saya sempat di leher. Leher diapain leher? Makanya digiliin lah. Digorokin senjata. Leher sempat ditodongin golok. Masih kerasa. Allah, ya Allah. Jadi sempat diukur ya leher pakai golok ya. Oh, bahasanya macam-macam. Bahasanya apa? Itu mau dibunuh, mau mutilasi. Malam itu udah pasrah aja kemarin. Udah pasang. Terus dilepasinnya gimana itu? Diantarin ke kantor polisi. Terus Dibawa ke kantor polisi. iya sama dia. Sama si Bahar itu. Iya. Sama si Bahar itu. Sama si Bahar. Anjing. Sama si Baharnya dibawa Iya. kantor polisi. Dia yang bikin laporan. Iya. Bikin laporannya apa? Ya itu bahasanya apa namanya tadi itu? Provokator. Bahasa bacot. Oke. Jadi dia buka LP di Cipondoh. Tenang kamu, tenang. Siap. Dapat Bahar. Ya, Bahar bakal dapat. memang udah waktunya kali. Udah waktunya dia. Makanya saya juga Waktunya pasang. sih. Oke. Jelas ini saksi korban, jelas ini sebuah penganiayaan, pengeroyokan, penyekapan, dan penyiksaan. Sampai di sudut-sudut rokok, dan korban menyebutkan pelaku utamanya adalah Bahar Smith. Maka kami menyampaikan kepada aparat penegak hukum segera tangkap Bahar bin Smith. Karena kalau tidak ditangkap, maka ada konsekuensinya. Ciptakan rasa keadilan agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Ini semakin membuka terang benderang kesadaran bangsa Indonesia ternyata semakin hari Allah membuktikan kalau mereka benar-benar bukan keturunan Nabi. Mereka telah mencederai dan menodai nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Sampai di sini mudah-mudahan kita semakin tercerahkan. Pada para kiai dan para santri yang masih mendukung Ba'alwi sebagai anak cucu Nabi, berhentilah. Karena kalian sama saja ikut serta menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita menjaga kemuliaan nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami tegaskan, tangkap dan penjarakan Bahar bin Smith. Jika benar apa yang dikatakan oleh korban, dia secara langsung telah melakukan penyiksaan dan pengancaman terhadap korban. Sekarang kita simak kajian berikut ini. Lah ngaku anak putune Kanjeng Nabi, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan akhlak Kanjeng Nabi. Ini apa namanya, Pak? Kelakuannya bertolak belakang. Terjadi terbaru di Tangerang kemarin. Ada Satkoryon Banser ingin ngikut pengajian Bahar bin Smith yang di pengadilan ngaku keturunan Nabi itu. Dia nyebut keturunan Nabi yang ke-28, kadang-kadang nyebut ke-37, kadang-kadang nyebut ke-39. Di pengadilan Pak nyebut begitu. Ada Satkoryon Banser ingin ikut ngaji, lalu ingin salim sama Bahar Smith. Tiba-tiba difitnah penyusup, digebuki nganti babak belur. Banyak Pak, sampai disundutin rokok. Halo, itu tak butuhnya Kanjeng Nabi. Ada umatnya Kanjeng Nabi mau melok ngaji, dan orang ini jelas Satkoryon Banser. Lah lantas kemudian malah disundutin rokok, digebukin, bengep masuk rumah sakit. Ini sangat prihatin. Makanya saya menyatakan pada kesempatan kali ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus pusat GP Ansor harus bersikap. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini kelakuan perman berjubah. Tepuk tangan dulu. Gak boleh, ini gak boleh dibiarkan ini. Kalau dia anak putu nih Kanjeng Nabi, gak begitu kelakuannya, Bang. Nantang-nantang, ngajak perang. Coba si Rizik Sihab itu bawa basoka,
asah golok. Lah anak putu ini Kanjeng Nabi kok sama nggak ada loman-lomannya sama umatnya Nabi, nggak ada kasih sayang sama umat Kanjeng Nabi. Bahar bin Semit ceramah dengan jamaahnya ngangkat celurit. Siapa yang mau dia bacok? Siapa yang mau dia tebas? Lah kalau memang terjadi perang, Bahar bin Semit nyombot, ya Rizik Syihab kalau benar terjadi perang nyumput. Kita pribumi inilah yang diadu domba. Ya Pak ya. Akhirnya kita sebacokan antara kita Pak. Waduh ini nggak bisa dibiarkan ini. Maka saya pesan kepada pemerintah Republik Indonesia, ceramah-ceramah yang provokatif ngajak perang kayak gitu, apalagi sudah nenteng-nenteng senjata, nenteng-nenteng golok, badik sebagainya, itu harus dipidanakan. Minimal itu provokasi dan penghasutan Bapak Ibu, nggak bisa dibiarkan itu. Halo, begini soalnya Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensifati dalam surah At-Taubah, disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, dan sungguh benar-benar telah datang kepada kalian semua umat Kanjeng Nabi Rasul, seorang utusan min anfusikum, dari masyarakat kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Jadi Rasul itu tidak mungkin orang lain, orang aneh. Min anfusikum, sifatnya ada 3. Azizun alaihi ma anittum. 1, berat betul rasanya baginya penderitaan kalian. 1, azizun, berat sekali. Alaihi, bagi Kanjeng Nabi itu, alaihi ma anittum, penderitaan umat Kanjeng Nabi. 1. Yang kedua, harisun alaikum, sangat risau sekali dengan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, sayang betul sama orang-orang mukmin. Halo, itu sifat Nabi Pak. 1, Nabi itu empati, takut betul umatnya ini susah. Makanya kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Karena ajaran Nabi itu betul-betul empati dengan umat yang susah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok kata cocok? Rungokno sing sugih-sugih, umrohnya nggak usah sering-sering. Lah ini Nabi empati sama umat. Lah ini di Indonesia Pak, yang ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi malah galak betul sama umat. Bukannya ngasih umat, malah ngedawir. Ngedawirnya nggak tanggung-tanggung, sama kiai-kiai lagi ngedawirnya itu. Anak putu ini Kanjeng Nabi itu haram nerima zakat loh Pak. Lah dia sudah tahu haram nerima zakat, malah dia malakin minta sumbangan kepada umat. Harisun alaikum, yang namanya anak putu ini Kanjeng Nabi itu harisun alaikum, betul-betul risau kalau melihat umat Kanjeng Nabi niki anak putu ini itu Pak, risau ini umat selamat nggak ya. Nggak ada pikiran mau ngangkat pedang ngajak perang. Sampai si Bahar ngomong, coba saya tadi keluar pintu tol sudah ditunggu, kata dia. Rasa-rasa seakan-akan mau ngebantai Bapak Ibu. Apa ini artinya? Berarti dia tidak punya empati. Bil mu'minina raufur rahim, sayang sama orang-orang mukmin. Makanya pewarisnya Nabi siapa? Al ulama'u warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Itulah mengapa definisi ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Coba
kiai-kiai kita Pak, coba kiai-kiai kita sayang semua sama umat kan? Gini bang, sayang semua. Mana ada kiai-kiai kita pamer hebat-hebatan? Nggak ada. Petantang petete ngajak gelut? Nggak ada. Apalagi kita ini punya al-maghfurlah Kiai Ahmad Soddiq. Kalau lihat penampilan, tidak ada yang tahu kan kalau ulama besar beliau. Hidupnya sederhana, prihatin. Malah wali santri yang salah ngirim beras buat anaknya, nanya sama Mbah Yai Soddiq, Pak, Pondok Darussalamah mana? Tuh di situ. Pak, minta tolong bawain berasnya. Yang mikul beras Mbah Yai Soddiq. Lah kalau Mbah Yai Soddiq ini Kabib Ba'alawi, udah petantang marah-marah, Pak. Kurang ajar ente ya, aneh cucu Nabi. Udah petantang petenteng main gebuk itu, jangan-jangan Pak. Ulama-ulama kita tertawadu, pakaiannya sederhana, nggak pernah flexing, nggak pernah pamer harta, nggak pernah pamer rumah mewah, nggak, apa adanya. Karena ngapa? Alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Karena beliau menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ini tak contohin kisah nyata. Halo, ngantuk nggak Bu? Kan ngaji ada yang ringan, ada yang agak gimana gitu ya. Ini ceritanya begini, Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Ini pasti ahlul baitnya nih Pak, karena disebutkan Hasan wal Husain sakit. Ketika Hasan wal Husain sakit, Bapak Ibu, Ali karramallahu wajhah ngucap sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kata Ali, Fatimah, puasa yuk. Puasa apa? Nazar, biar Hasan wal Husain sembuh. Nah, berarti nazar itu boleh Pak. Nazar itu boleh. Sekali-kali nazar kitanya, tapi jangan lupa bayar. Kita mah nazar ngucap, bayar lupa. Jangankan nazar, utang sama tetangga aja nggak bayar. Ngutangnya nyembah-nyembah, begitu ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Jangan kayak gitu. Jadi begitu ngucap ikrar nazar, kalau Hasan wal Husain sembuh mau puasa 3 hari, lah sorenya mari Pak. Yang namanya ahli bait Nabi nggak mungkin nunda bayar utang. Ini mah ada Pak, ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, ngomong apa dia? Ngutang sama kiai ditagih, Beb, utang ente sama aneh 10 juta. Apa kata dia? Kiai, nanti yang bayar utang aneh kakek aneh di akhirat. Mapas. Njit anak katanya. Mapas. Lu kok ada anak putu ini Kanjeng Nabi kayak gitu kelakuannya Pak? Nanti injit anak yang bayar utangnya kata dia. Ini kan betul-betul manipulasi alias penipuan. Lah langsung bayar utang. Kata Fatimah, nggak ada yang dimakan buat sahur. Udah kita niat aja sahur minum air putih. Niat. Imam Ali kerjanya sama orang Yahudi. Berarti kita ini kerja muamalah dengan orang beda agama ya boleh. Dapat upah, dibelikan gandum, dibuat roti untuk berbuka puasa. Lah menjelang berbuka puasa, datang orang anak yatim yang sudah beberapa hari kelaparan. Nggak tega Imam Ali, dikasih sama anak yatim tadi berbuka cuman minum air, nggak ada yang dimakan. Sesusah itu ya Pak Bu ahli bait Nabi itu. Boro-boro pamer harta loh Pak. Bayangkan sesusah itu. Sayyidah Fatimah itu bajunya tambelan loh Bu. Makanya jenengan jangan sekali-kali ngomong begini, yuk kondangan mak, kata suaminya. Waduh pakai baju mana ya? Nggak ada baju. Nggak ada baju, selemari penuh. Bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu, ibu-ibu ini bajunya pengen ganti-ganti kalau kondangan. Tapi kalau bapak-bapak cuman punya batik satu. Kalau kondangan itu aja yang dipakai, ya nggak Bu? Nah, makanya bapak-bapak masuk surga semua ini, amin. Hebat bapak-bapak. Batiknya itu toh, itu aja dipakai nggak malu, biasa aja. Nah kalau emak-emak ini Pak, mana harus matching lagi ya, kerudung pink, baju pink, tasnya juga ikut pink, di matching. Nah Fatimah itu bajunya tambelan, hidupnya sederhana. Jadi singkat cerita berbuka hari pertama nggak pakai makanan, cuman minum toh. Sahur lagi hari yang kedua, cuman minum saja. Imam Ali cari nafkah lagi, bikin roti lagi. Nah, mau berbuka datang orang miskin, kelaparan juga.
kasih semua kepada orang miskin tadi. Hari ketiga juga begitu, pas mau berbuka, datang tawanan musuh yang dilepaskan, mau pulang kampung nggak ada bekal, itu pun kelaparan. Oleh Imam Ali makanan berbuka dikasih semua. 3 hari puasa, sahur cuman minum air, berbuka pun cuman minum air. Miring jalannya, miring Pak, miring. Jalan miring-miring itu ke rumah Nabi. Ini pinter, kalau bahasa kita calak ini Imam Ali. Kata Imam Ali, yuk kita ke rumah kakeknya Hasan Husain. Ya kan, kalau ke sana kan pasti tawarin makan kan. Datang ke rumah morotua Pak, ya curiga Nabi kok jalannya miring-miring ini. Fatimah, ada apa ini, kata Nabi. Diceritakan oleh Fatimah. Nangis Nabi Bapak Ibu. Nabi nangis loh Pak. Apa Nabi mengatakan begini, ya Allah tega amat sih, ini kan ahli baitku, kok dibiarkan lapar begini? Tidak. Turun firman Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini luar biasa Pak. Ayat ini turun untuk Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Pak. Ayat ini khusus untuk beliau berdua itu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai. Ya iyalah, kalau kita nggak mungkin kita kasih ke orang, kita puasa ya dong. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai. Miskinan untuk orang miskin yang kelaparan itu, wa yatiman untuk anak yatim yang telanjang, wa asira, dan untuk tawanan yang hendak pulang ke kampungnya. Itulah ahli bait Nabi. Anak putu ini Kanjeng Nabi nggak mungkin meras umat Nabi, nggak mungkin memanipulasi umat Nabi. Kalau di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, nggak mungkin dia memanipulasi, nggak mungkin. Nah, dilalah Bapak Ibu. Ada sabda Kanjeng Nabi, "Tsumma fitnatu sarra." Nanti akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Umatku sedang membangun, umatku sedang damai-damainya. Ya sekarang ini nih, namanya fitnah sarra, dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku. Yaz'umu annahu minni walaysa minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Halo, zamannya sudah tiba. Di Indonesia Raya tercinta ada ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang hanya mengandalkan hidung mancung, tiba-tiba ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nabi sudah katakan, yaz'umu annahu minni walaysa minni, mereka ngaku-ngaku anak cucuku, mereka bukan anak cucuku. Halo, jangan lagi percaya. Dan berdasarkan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, menurut studi kitab masak, mereka tidak punya catatan sampai 6 abad lamanya. Yang kedua, berdasarkan kitab tarikh, tidak terkonfirmasi dalam kitab sejarah manapun. Dan berdasarkan tes DNA saintifik, DNA mereka G bukan J1. G itu Pak, orang Arab aja bukan. Mereka ini aslinya etnis Kaukasia, bangsanya Yuda. Kalau agama asal mereka itu Yahudi Askenazi, yang dulu juga mengaku keturunan Nabi di dinasti Fatimiyah, namanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habhab atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Kemungkinan besar Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi atau Al-Habib atau Al-Habhab itu sama dengan Ubaidillah bin Ahmad yang mereka sebut dengan sebutan Al-Muhajir, karena tak terkonfirmasi sama sekali. Mulai hari ini hati-hati. Halo,